Shalom. Selamat bertemu kembali dalam perenungan firman melalui khotbah hari ini, minggu ketiga setelah Trinitas, tanggal 20 Juni 2021. Marilah kita persiapkan tubuh, jiwa dan roh kita untuk memasuki perenungan ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Tuhan Yahova Elohim Yesus Kristus Roh Kudus yang Maha Esa itu kiranya memenuhi hati, pikiran, dan akal kita dalam merenungkan firman yang akan disampaikan kepada kita. Tuhan Bapa Surgawi, dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami haus akan firman kehidupan yang daripadamu. Berikanlah itu kepada kami melalui perenungan dan usaha kami memahami firman yang sampai kepada kami sekarang. Terpujilah namamu selamanya karena Kristus Yesus Juru Selamat kami. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari 2 Korintus 6 ayat 1-10 dan diberi bingkai tema pelayanan yang penuh kasih. Kita sempurnakan dengan menggunakan kasih karunia yang dimiliki berhasil semaksimal demi kemanusiaan sekaligus pembangunan kerajaan surgawi di dunia. Mari kita dengarkan apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam perikop ini. Inilah 2 Korintus 6 ayat 1-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, ketika dianggap sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, atau dianggap sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, dianggap sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Berbahagialah dan diberkatilah siapapun yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan. Marilah kita memasuki perenungan kita. Yang pertama, teman sekerja harus bisa saling menasihati. Masih segar dalam ingatan para pembaca surat 1 Korintus yang memberitahu bahwa di Korintus ada banyak kelompok-kelompok Kristen yang menamakan diri sesuai dengan tokoh pemberita Injil ikutan mereka. Ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, golongan Kristus. Setelah nasihat dan ajaran Paulus yang sangat dalam melalui suratnya 1 Korintus, jemaat Korintus kembali merajut persaudaraannya dalam semangat satu roh.
Bandingkan 1 Korintus 12. Mereka kembali mengeratkan persaudaraan. Hubungan jemaat maupun para pemimpin golongan mereka dengan Paulus terbangun kembali dan tidak terputus. Dari itu dapat dipahami mengapa Paulus bisa mengatakan kepada mereka, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu ... dan seterusnya. Teman sekerja adalah teman yang seperjuangan untuk memberitakan Injil dan mentobatkan sebanyak mungkin orang menjadi pengikut Yesus Kristus di Korintus, agar mereka mengikuti jalan Tuhan. Para pemberita Injil tidak perlu larut lagi dalam percekcokan, perselisihan, lalu tidak bergiat melakukan konsolidasi jemaat dan pemenangan jiwa-jiwa untuk Kristus. Iblis sering mengalihkan perhatian para pemberita Injil kepada persaingan dan peningkatan kepedulian pada kepentingan diri sendiri, sehingga semakin tidak fokus kepada pemberitaan Injil. Inilah penyakit yang sering muncul di kalangan para pemberita Injil. Dalam situasi seperti inilah nasihat Paulus perlu bagi setiap pemberita Injil dan bagi jemaat agar kembali fokus untuk pekerjaan utama pengikut Yesus Kristus, yakni memenangkan jiwa-jiwa untuk Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam rangka pelaksanaan pekerjaan atau tugas utama umat Kristen, terutama para pemberita Injil, ialah tidak membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Seperti kata penggalan lagu itu, jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, kata penyanyi itu kan. Paulus mengenal berbagai kasih karunia, ten haren tu teu, atau Hesed Elohim, yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada para pengikutnya. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Demikian Paulus 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 5. Rupa-rupa karunia yang dicatat Rasul Paulus, kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11, 12 ayat 28 sampai 30, dan Efesus 4 ayat 11. Yakni karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata-kata dengan pengetahuan, karunia iman, karunia untuk menyembuhkan, karunia mengadakan mujizat, karunia untuk bernubuat, karunia untuk membeda-bedakan bermacam-macam roh, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Demikian 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Kemudian karunia kerasulan atau jadi rasul, karunia kenabian atau jadi nabi, karunia sebagai pengajar, karunia untuk melayani, karunia untuk memimpin. Selain itu lagi karunia sebagai pemberita Injil dan karunia sebagai gembala. Mungkin ada lagi yang tidak kami baca. Tentu masih ada karunia roh lainnya yang dikenal di zaman Perjanjian Lama dan di zaman sekarang, yang tidak disebutkan oleh Rasul Paulus. Dari Perjanjian Lama telah dikenal karunia menjadi nabi, Bilangan 11 ayat 24 sampai 30. Karunia memimpin atau memerintah seperti diberikan kepada para hakim. Karunia berperang melawan musuh seperti diberikan kepada Raja Daud. Dan secara khusus dalam rangka mendirikan kemah pertemuan dan menukangi segala peralatan dan perabotannya, Tuhan memberikan karunia keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, seperti mengerjakan emas, perak, tembaga, mengasah batu permata, mengukir kayu, menenun kain, dan lain-lain, kepada Bezaleel bin Uri bin Hur, suku Yehuda, dan kepada Oholiab bin Ahisamak dari suku dan para ahli yang bersamanya dan yang diajarinya. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11, 35 ayat 30 sampai 35. Karunia mengajar diberikan kepada Oholiab. Ada juga karunia kebijaksanaan atau berhikmat seperti diberikannya kepada Salomo. Karunia menggubah Mazmur seperti diberikan kepada Daud dan lain-lain.
Di zaman sekarang Tuhan memberikan karunia keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam membangun dan membuat segala peralatan dari yang paling sederhana hingga kepada yang paling canggih kepada banyak manusia di bumi ini. Dan sebagian dari mereka adalah umat Tuhan. Ingat misalnya beberapa, yakni Newton, Thomas Alva Edison, Einstein, Bill Gates, Elon Musk, dan lain-lain. Hampir 80% dari segala temuan teknologi yang baru itu di dunia ini merupakan karunia Tuhan kepada umatnya Yahudi dan Kristen. Ada yang memiliki karunia menjadi bankir, tentara, polisi, hakim, aparat sipil negara, termasuk presiden, menteri, dan semua jajarannya. Karunia sebagai konglomerat, penjual beli saham, CEO, komisaris utama dan komisaris umum, pengusaha UMKM, dan lain-lain. Tujuan pemberian atau pemilikan semua karunia-karunia itu adalah agar digunakan untuk satu, menginsafkan dan mentobatkan orang tidak percaya menjadi percaya. 1 Korintus 14 ayat 21 sampai 25, kisah 2 ayat 12. Kedua, membangun kerajaan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, kerajaan surgawi di dunia. Bandingkan 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 7, 14 ayat 5 dan ayat 12. Sekaligus yang ketiga, membangun kemanusiaan yang ideal, yang kita sebut yang edenis atau yang firdausi di dunia, sesuai dengan kehendak Khalik langit dan bumi Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, di mana manusia menikmati buah pohon kehidupan yang tumbuh di sana. Bandingkan Wahyu 2 ayat 7, Yesaya 49 ayat 6 sampai 13, 2 Korintus 6 ayat 2 sampai 3. Kehidupan yang sebenarnya terpelihara di sana dengan sebaik-baiknya. Semua karunia yang disebutkan itu harus dikerahkan dan diarahkan untuk mencapai 3 tujuan pemberian karunia tersebut. Barulah karunia itu dijadikan tidak sia-sia. Misalnya kalau ada orang yang memiliki salah satu atau beberapa dari karunia itu, dia atau mereka tidak menyia-nyiakan karunia-karunia itu, melainkan mendayagunakannya atau membuatnya berhasil guna. Sia-sia berarti karunia itu tidak digunakan untuk mencapai 3 tujuan tadi. Berhasil guna kalau karunia apapun itu dibuat untuk menyadarkan manusia atau siapapun itu tentang fungsi dan tanggung jawab manusia di dunia ini. Itu artinya insaf dan bertobat. Dengan penggunaan karunia itu setiap manusia dibuat menyadari dan melakukan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan masing-masing dan kehidupan bersama. Semua manusia itu menjadi tidak saling menyakiti, tetapi dapat hidup dalam damai, sentosa, aman, dan bahagia. Dengan demikian pengguna karunia itu sudah turut membangun kerajaan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus atau kerajaan surgawi di dunia ini, dan sekaligus turut membangun kemanusiaan yang ideal di mana seluruh umat manusia dapat menikmati buah pohon kehidupan, yakni hasil karya melalui karunia yang digunakan, yang sangat mensejahterakan umat manusia atau hidup manusia penuh damai, tiada lagi permusuhan, sejahtera, tiada lagi kemiskinan, dan kasih, tiada lagi hosom, tiada elat late, tiada dengki, dendam, rasa cemburu, dan niat saling membunuh. Lihat misalnya adanya WhatsApp sekarang, Twitter, atau alat-alat internet sekarang, itu karunia pemberian Tuhan. Itu bisa digunakan untuk pembangunan kemanusiaan, pembangunan kerajaan Tuhan, dan untuk menginsafkan manusia agar percaya bahwa perlu baginya Tuhan. Itulah pembangunan jemaat yang menyelamatkan dan penyebaran keselamatan yang mendunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ikutlah dalam tugas mulia ini, mulai dari diri dan keluarga masing-masing. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, hidup ini adalah kesempatan. Hidup memiliki karunia adalah kesempatan membuat lebih besar peran menjadi berkat. Sudah dari zaman Nabi Yesaya dan diulangi Rasul Paulus lagi diingatkan agar para pengikut Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus jeli atau cermat atau pandai
membaca zaman atau waktu yang sedang berjalan sebagai hari penyelamatan. Lihatlah setiap hari sebagai waktu Tuhan bertindak menyelamatkan umatnya atau menyelamatkan dunia, dan ikutlah berpartisipasi di dalamnya. Sudah banyak contoh kejelian membaca waktu membuat manusia selamat. Misalnya, sewaktu Tuhan mengumumkan waktu penyelamatan Israel dari perbudakan di Mesir, bangsa Israel kompak mengadakan Paskah. Lalu mereka selamat. Waktu Tuhan mengumumkan bahwa umatnya akan diselamatkan dari pembuangan Babel di zaman Deutero Yesaya 40 sampai 55, seluruh bangsa Israel yang di Babilonia bersiap-siap dalam segala hal untuk kembali ke tanah Judea, tanah air mereka. Mereka selamat di bawah pimpinan Esra, Josia bin Josadak, dan Zerubabel bin Shealtiel. Umat Kristen harus melihat bahwa masa sesudah kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga hingga sekarang adalah waktu penyelamatan dunia dalam rencana Tuhan. Apalagi waktu sekarang, rencana penyelamatan itu harus semakin jelas bagi setiap orang Kristen. Rancangan keselamatan itu ditegaskan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Markus 16 ayat 15 dan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Injil harus diberitakan kepada segala makhluk, dan sebuah bangsa harus dijadikan murid atau pengikut Yesus Kristus. Mereka semua harus menjadi pelaku firman. Matius 28:20, Yakobus 1:22. Kristen sekarang harus menunjukkan betapa kasihnya Tuhan atas dunia ini, sehingga karya-karya Kristus yang telah datang ke dunia itu harus dinikmati oleh seluruh umat manusia. Untuk itulah makanya semua karunia yang diberikan Tuhan kepada manusia harus difokuskan untuk tugas ini. Jangan sampai ada satu karunia yang belum dimiliki umat Kristen. Kalau ada, silahkan usahakan memilikinya, lalu gunakan semaksimal. Mungkin yang memiliki karunia yang luar biasa sekarang ini masih belum Kristen, atau sudah ateis atau komunis atau lain-lain ya. Orang Kristen harus mengambil alih karunia itu agar bisa digunakan semaksimal demi kerajaan Tuhan. Semuanya harus berguna untuk pencapaian 3 tujuan pemberian atau pemilikan karunia-karunia itu yang kita sebut tadi. Untuk itulah Paulus memberi contoh dari kehidupannya sendiri. Ayo Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, periksa diri masing-masing, karunia apa yang dimilikinya untuk dimaksimalkan mencapai tujuan memiliki karunia itu, yaitu mentobatkan manusia, menginsafkan mereka, membangun kerajaan Jehovah Elohim, Yesus Kristus Roh Kudus, dan juga membangun kemanusiaan. Yang keempat, Paulus melihat banyak tantangan yang dihadapi pengikut Yesus Kristus dalam memberitakan Injil. Beberapa dari tantangan itu, pertama, banyak penerima karunia dari Tuhan tidak menjadi pendukung pemberitaan Injil, melainkan menjadi lawan para pemberita Injil yang ingin sungguh-sungguh bekerja untuk Tuhan. Ini yang sangat berat. Kedua, para pengikut Yesus Kristus tidak mampu memiliki segala karunia yang disediakan Tuhan. Bahkan para lawan pengikut Yesus yang lebih menguasai karunia-karunia yang dari Tuhan. Lihatlah bangsa Cina yang komunis itu lebih unggul dari Kristen Batak yang hebat itu. Apa kita nggak malu ya? Yang ketiga, pengikut Yesus yang memiliki karunia tidak bekerja semaksimal mungkin untuk memanfaatkan karunia yang dimilikinya dalam rangka mengembangkan kerajaan surgawi yang diinginkan Yesus Kristus tegak di dunia ini. Untuk menjawab tantangan seperti itulah Rasul Paulus dan kawan-kawannya melakukan 2 hal. Yang pertama, dalam hal apapun Rasul Paulus dan kawan-kawannya tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan yang Paulus lakukan jangan sampai dicela. Itu tujuannya. Yang kedua, dalam segala hal Rasul Paulus dan kawan-kawannya menunjukkan bahwa Paulus dan kawan-kawannya adalah pelayan Allah. Diakonoi. Paulus memaparkan segala hal itu dengan banyak sekali contoh dari pengalaman pribadinya.
pertama kita periksa sekarang. Tidak memberi sebab orang tersandung adalah suatu pekerjaan yang sangat sulit. Lebih sulit lagi melakukannya karena dikatakan dalam hal apapun. Berarti tanpa harus berkompromi kepada perilaku tidak baik di tengah jemaat, Rasul Paulus dan kawan-kawannya sangat piawai dan pandai membawakan diri dan memasukkan pendapatnya di kalangan semua orang yang berselisih paham di tengah jemaat, sehingga tidak ada orang yang tersandung. Paulus membuat tidak ada yang tersandung, tetapi semuanya bisa merasa tersanjung. Mereka dibuat menjadi pelaku firman Tuhan dan pendukung terbaik untuk semakin kuatnya kerajaan surgawi berdiri tengah-tengah mereka. Untuk yang kedua, dalam segala hal, Paulus dan kawan-kawannya menunjukkan diri mereka sebagai pelayan Allah, Theodiakonoi, di dalam jemaat yang anggotanya berkelompok-kelompok. Penempatan diri sebagai pelayan Allah di hadapan kelompok-kelompok itu merupakan jalan keluar terbaik, sehingga tidak ada di antara kelompok itu yang menuduh Paulus dan kawan-kawannya sebagai yang memihak kepada kelompok yang lain. Memperlakukan diri sebagai pelayan Allah merupakan jalan terbaik di tengah-tengah jemaat yang berkelompok-kelompok dalam rangka mengokohkan kerajaan surgawi di sana. Dengan demikian, Paulus dan kawan-kawannya dapat berterima kepada semua kelompok yang ada dalam jemaat tersebut. Paulus dan kawan-kawannya berada bekerja di jemaat itu dan berbicara kepada jemaat itu demi kepentingan Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus, bukan demi kepentingan diri atau kelompoknya sendiri. Demi mempertahankan sikap dan perilaku seperti itulah Paulus dan kawan-kawannya menunjukkan diri mereka sebagai pelayan Allah. Dalam hal apa? Dalam hal menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Kisah 20 19 ayat 20 baca. Dalam hal menanggung dera, Kisah 16 ayat 22 sampai 23. Dalam hal dipenjara dan kalau terjadi kerusuhan, Kisah 16 ayat 23, 21 ayat 27 sampai 40. Dalam berjerih payah, 2 Tesalonika 3 8. Dalam berjaga-jaga dan berpuasa, 2 Korintus 11 ayat 27. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, Kisah 23 1 dan seterusnya. Dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, 1 Tesalonika 2 ayat 8, Filipi 1 ayat 8. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, ini 1 Korintus 1 ayat 18, 1 Korintus 2 ayat 4, Galatia 2 ayat 7, Kolose 4 ayat 3, 2 Timotius 2 ayat 9, Titus 1 ayat 3. Dalam hal-hal di atas, Paulus menunjukkan dirinya sebagai pelayan Allah yang mengasihi orang-orang yang memusuhinya maupun yang mendukung pekerjaannya. Paulus tidak pernah membenci orang-orang Yahudi yang selalu berusaha membunuh dia. Paulus tidak membenci orang-orang yang tidak sesemangat atau sealiran dengan dia tentang Injil dan keselamatan. Paulus tetap menunjukkan dirinya sebagai yang terbuka untuk berkomunikasi, walau sesengit apapun perselisihan dengan lawan-lawannya. Dia memperlakukan dirinya seperti Tuhan Yesus Kristus yang terbuka untuk semua dan mengasihi semua. Walaupun dalam berbuat begitu dia mengalami banyak sekali penderitaan dan salah pengenalan terhadapnya. Tapi Paulus menegaskannya dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Apa yang dimaksud Paulus dengan senjata-senjata keadilan? Senjata keadilan itu adalah kebenaran yang terkandung dalam perjanjian lama, yakni kebenaran iman, kebenaran pengharapan, dan kebenaran kasih. Paulus tidak meninggalkan imannya kepada Jehovah Elohim, sembahan Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi dia menggunakan kebenaran iman perjanjian lama itu untuk membela kebenaran Kristus. Paulus menjelaskan Injil dan keselamatan dalam Yesus Kristus
sebagai pemenuhan dari pengharapan Mesias yang terkandung dalam perjanjian lama. Paulus benar-benar menjalankan tugasnya sebagai pelayan Allah berdasarkan hukum kasih yang terkandung dalam perjanjian lama. Kebenaran yang dipegang teguhnya inilah digunakan Paulus untuk membela dirinya di hadapan orang Yahudi yang mendakwanya dan menuduh dirinya sebagai penyebar ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yahudi. Dia menuntut keadilan kepada pemerintah Romawi berdasarkan kebenaran ini, sehingga sebagai warga kerajaan Romawi dia tidak diserahkan ke tangan mahkamah agama Yahudi untuk diadili agar bisa dibunuh. Paulus mengatakan kapan dia menggunakan senjata-senjata keadilan itu untuk menyerang dan membela dirinya, yakni ketika dihormati. Pengalaman di Likaonia, orang kota itu mengira mereka dewa Zeus dan Hermes. Kisah 14 ayat 11 sampai 18. Ketika dihina, 1 Tesalonika 2. Ketika diumpat, kisah 19 ayat 9. 1 Korintus 4 13. Ketika dipuji, 2 Korintus 12 ayat 11, 1 Tesalonika 2 4. Ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, 2 Korintus 12 ayat 1 dan ayat 16 dan yang berikut. Ketika dianggap sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, Paulus menjadi terkenal karena diadukan oleh orang Yahudi kepada pemerintah Romawi. Ketika dianggap sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, itu pengalaman di Likaonia. Ketika dianggap sebagai orang yang dihajar, 1 Korintus 4 ayat 11 sampai 13, namun tidak mati, itu kisah 14 ayat 19 sampai 20. Ketika dianggap sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, 1 Tesalonika 2 20, 1 Tesalonika 2 19, 2 Korintus 2 1, Filipi 2 27, Filipi 2 28. Ketika dianggap sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, Paulus yang dinilai orang tidak punya harta selain pakaian yang melekat di tubuhnya, tetapi dia menuntun banyak orang agar orang itu menjadi kaya raya. Sampai sekarang tuntunannya masih berlaku untuk membuat orang kaya raya. Ketika dianggap sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu, kata Paulus. Paulus tidak berkekurangan dan tidak meminta-minta demi melaksanakan tugasnya. Dia berkecukupan atas usaha sendiri. Itulah kaya rayanya Paulus. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, dalam segala hal Paulus menempatkan dirinya pelayan Allah, diakonos tuteu, mesaret Elohim. Contoh pelayan atau mesaret dalam perjanjian lama adalah Joshua bin Nun yang menjadi pelayan Musa. Dia patuh luar biasa melakukan apa yang diperintahkan tuannya Musa, karena dia begitu mengasihi tuannya. Keluaran 24 ayat 13, Bilangan 11 ayat 28, Joshua 1 ayat 1. Orang yang dihinggapi roh Tuhan dan menjadi utusan Tuhan serta yang diurapi Tuhan disebut juga imam Tuhan dan dinamai mesaret Elohim, pelayan Allah. Yesaya 61 ayat 1 sampai 6. Para imam di Yerusalem adalah mesaret Elohim, pelayan Allah. Yeremia 33 ayat 21. Dalam arti peran dan fungsi mesaret Elohim di perjanjian lama inilah dipahami penamaan diri Paulus dan kawan-kawannya sebagai diakono itu teu, pelayan-pelayan Allah. Kata Yunani diakonos yang dipakai 29 kali dalam perjanjian baru berarti pelayan pembantu diaken, PBK 2 D109. Paulus adalah pelayan Allah yang melakukan tugas-tugasnya atas dasar kasih dan untuk menyatakan kasih kepada orang lain yang belum percaya dan yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Segala hal yang disebutkan tadi dia lakukan di segala waktu adalah untuk menunjukkan pelayanan kasih kepada semua pihak. Dia benar-benar pengikut dan imitatio Kristus, peniru Kristus dalam segala hal tersebut. Tantangan tidak dihindarinya, dia mengarungi tantangan demi tantangan. Ibarat sewaktu dia mengarungi laut sewaktu berlayar ke Roma untuk naik banding ke Kaisar. Walau kapalnya dihempas ombak dan hancur terkandas di pantai Malta, dan kemudian dia dipagut ular berbisa di darat, dia tetap semangat melayani semua orang yang bersama dia di dalam kapal itu. Di kapal itu ada 276 orang.
Dia memberi mereka makan seadanya, karena sudah 14 hari mereka tidak makan apa-apa. Dan atas berkat Tuhan, roti seketul yang diminta Paulus diberkati oleh Tuhan, dan dibagikan Paulus kepada mereka, membuat mereka mendapat semangat dan tenaga yang baru dan segar. Dia menghibur mereka dan menjamin mereka selamat, kalau mereka mematuhi apa yang dikatakannya. Ternyata mereka semua selamat, dan para penjahat tidak ada yang melarikan diri sampai mereka tiba di Roma. Demikian gambaran pelayanan seorang pelayan Allah yang ingin suaranya didengar apabila manusia ingin sampai di sorga. Tuhan memberkati kita semua dalam menjalankan pelayanan kasih, agar semua penghuni kapal dunia ini selamat sampai ke sorga dan menikmati hidup surgawi di bumi. Bapak Ibu Saudaraku, jangan menyerah melaksanakan tugas pemberitaan Injil dan menginsapkan, mentobatkan manusia di dunia ini, maupun membangun kerajaan surgawi dan membangun kemanusiaan, walau apapun dan sesulit apapun tantangannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dan akan menyertai saudara dalam pelaksanaan tugas tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi dalam Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan firman yang telah Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu hari ini. Kiranya itu bisa bermanfaat bagi kami dan masih banyak lagi yang harus kami dalami. Tolong kami Tuhan agar kami semakin memahami firman-Mu tersebut. Bapa Surgawi, ampunilah dosa kami. Bukalah pintu untuk pemberitaan Injil, untuk Injil keselamatan dari Kristus itu kepada seluruh bangsa-bangsa, terutama kepada seluruh antikristus yang semakin menggebu-gebu di zaman sekarang ini, agar mereka bertobat dan insaf bahwa Engkaulah Tuhan yang pantas diikuti dan yang harus dihormati, dan ajaran-Mu yang harus dituruti. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus, sempurnakan doa kami dan kabulkanlah itu karena kasih-Mu. Amin.